Ustaz, kita beralih ke informasi lainnya. Pernah tersandung persoalan hukum, seorang mantan narapidana di Kota Salatiga, Jawa Tengah tak putus asa dalam melanjutkan hidup. Dengan usaha dan kemauan yang kuat, kini ia sukses menjadi pengusaha makanan olahan berbahan dasar singkong. Siapa sangka kafe dan pusat oleh-oleh yang terletak di Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah ini adalah usaha mantan narapidana. Berawal dari berjualan keliling kampung, pria yang keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surakarta tahun 2009 lalu itu semula hanya menggoreng 5 kg singkong. Namun kini memproduksi hingga 4 ton per harinya. Fantastis ya. Berbagai macam olahan singkong tersedia di kafe yang dibesarkan oleh pria yang biasa disapa Hardadi tersebut. Mulai dari singkong keju, original, singkong keju coklat, singkong sambal mata, pancake telo, burger telo, dan masih banyak lagi. Banyak juga loh pembeli yang datang dari luar kota untuk mencicipi umbi lezat ini. Pasti beli mampir sini, karena sekeluarga juga suka, warga juga suka. Bisa buat oleh-oleh juga, jadi bisa kasih referensi ke teman. Di Salatiga ada singkong enak nih, di 9 gitu. Seiring dengan majunya kafe, Hardadi kerap mencari pekerja dari kalangan difabel hingga rekan-rekannya yang juga mantan narapidana. Hal tersebut dilakukan demi menolong mereka yang sulit mendapat pekerjaan karena keterbatasan yang dimilikinya. Di sini ada beberapa yang difabel, mulai dari cacat, ada yang keterbelakangan mental gitu. Ada juga yang pernah bekerja di sini buta, tapi alhamdulillah sekarang justru malah 2 tahun di sini, terus akhirnya dia daftar PNS dan diterima. Itu suatu kebahagiaan buat kami gitu. Untuk produk olahan singkong dijual mulai dari Rp8.000 hingga Rp75.000. Kalau main ke Salatiga, jangan lupa mampir ya. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga, Jawa Tengah. Masya Allah, siapa sangka dengan masa lalunya yang kelam sebagai narapidana tak membuatnya putus harapan. Justru kembali bangkit hingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi mantan napi lainnya, bahkan juga kaum difabel. Ustaz Erik, bagaimana tanggapan Ustaz melihat berita tadi? Masya Allah ya, alhamdulillah ini sebuah berita yang mengejutkan, yang menggembirakan tentu ya, di mana seseorang yang mestilah seperti ini ya, jalannya itu salah satunya kalau untuk orang-orang yang melakukan kesalahan dia harus bertobat dan berhijrah gitu ya. Ingat dalam hadisnya disebutkan kulu bani Adam itu khata'u wa khairul khata'ina siapa at-tawwabun kata Rasulullah SAW. Jadi artinya setiap bani Adam itu, setiap manusia itu tentu pernah berbuat dosa, tapi sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa itu adalah orang yang bertobat gitu. Tobat itu kan tawabah itu kembali, kata tawabah tubuh itu ampunan ya. Jadi masuk ke dalam ampunan Allah, kembali kepada Allah. Ya, nasuha itu nasoha itu artinya sesuatu yang bersih, atau kita mensucikan sesuatu yang tadinya kotor jadi bersih, atau nasihah itu artinya menjahit. Jadi seseorang itu berani menjahit sesuatu yang rusak, yang robek dari dirinya sendiri. Nah ini menarik sekali. Nah inilah yang kemudian menjadi contoh buat kita semuanya, menjadi inspirasi buat kita semuanya bahwa semua orang itu bisa bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang adalah yang paling bermanfaat buat yang lainnya. Yang saya senang apa? Dia bukan hanya bisa berhijrah, bisa bertobat, tapi beliau ini sebagai inspirator ini bisa membawa teman-temannya yang kemudian napi-napi itu untuk kemudian bekerja dan mengikuti beliau ini. Masuk ke dalam kebaikan, masuk ke dalam kebermanfaatan, memberikan lapangan pekerjaan, Masya Allah. Coba bayangkan kalau semua napi seperti ini, wah tampak cerah wajah dunia nanti, insya Allah. Iya, memang bukan hal mudah ya Ustaz untuk melakukan taubat atau bertaubat dan mengakui segala kesalahan yang telah kita perbuat. Nah, mengingat tidak sedikit mantan napi justru kembali terjerembab ke kesalahan yang sama. Lalu Ustaz, bagaimana cara agar hati kita ini bisa tergerak untuk dapat bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pada satu titik manusia akan selalu diberikan perasaan tidak bisa apa-apa lagi kecuali memohon kepada Allah. Jadi manusia itu diberikan ujian, obstacle, diberikan challenge, diberikan segala kesulitan, rintangan sama Allah agar supaya dia paham bahwa sesungguhnya dia tidak mampu sebetulnya mengatasi itu semuanya. Tidak bisa ada siapapun yang digantungkan oleh dia untuk memohon pertolongan untuk mengatasi itu semua kecuali kepada Allah, kecuali kembali kepada Allah.
Nah, karenanya ketika seseorang masuk ke dalam keikhlasan tadi, masuk ke dalam kesadaran bahwa betul, saya bahkan nggak bisa napas kalau nggak ada Allah, saya nggak bisa hidup kalau nggak ada Allah, saya nggak bisa bekerja kalau nggak ada Allah, saya nggak bisa dapat rezeki kalau Allah nggak kasih. Ketika dia masuk ke situ dan kemudian dia mendapatkan dirinya, la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya upaya kecuali dari Allah, dia kemudian akan berikhtiar dengan bertawakal kepada Allah. Di situ, jadi betul-betul masuk ke dalam istighfar, masuk ke dalam kesadaran bahwa manusia ini lemah, dan disitulah dia kemudian menjadi optimis, karena satu-satunya jalan untuk bangkit itu hanya dengan mendekatkan diri dan menggantungkan segalanya kepada Allah. Di situ biasanya orang kemudian taubat kembali, kemudian merasakan kenyamanan yang luar biasa ketika dia bertobat mendekatkan diri kepada Allah. Insyaallah. Ustaz, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun dan Maha Pengasih, sekaligus dapat memberi harapan bagi makhluknya untuk bertaubat dari kesalahan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana tanda-tanda taubatnya seseorang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satunya, kita wallahu a'lam bishawab. Ya, kita nggak tahu, karena itu otoritas Allah. Ya. Allah lah yang memberikan ampunan. Tapi salah satu cirinya menurut ulama, orang yang taubat dan diterima sama Allah adalah orang yang sejak dia itu kemudian berhijrah dari kesalahan-kesalahan keburukan-keburukannya, dia tidak lagi kembali. Bahkan dia mengubah kesehariannya, yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya baik menjadi lebih baik lagi. Nah, disinilah orang-orang yang insya Allah tanda-tanda taubatnya diterima oleh Allah adalah apa? Orang-orang yang terus fastabiqul khairat, terus mengejar kebaikan, terus mengisi setiap harinya, setiap detiknya, setiap nafasnya untuk kebaikan dan tidak lepas dari zikrullah atau mengingat Allah. Nah, inilah tanda-tanda orang yang insya Allah diterima taubatnya oleh Allah. Amin, mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang tersebut ya Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Erik atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Al-Jawa TV. Sehat selalu Ustaz. Alhamdulillah, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum.